Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua, salam olahraga. Kembali lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini gue akan menyampaikan kembali berita transfer dan berita bola dari sepak bola Eropa terbaru. Tetapi sebelum ke videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama yaitu Liverpool terlalu bergantung pada Mohamed Salah. Roberto Firmino harus meningkat. Liverpool menunjukkan bahwa mereka terlalu bergantung pada Mohamed Salah dan membutuhkan Roberto Firmino untuk melangkah dan membantu buan tim dalam urusan mencetak gol, menurut legenda klub Peter Crouch. Untuk kedua kalinya secara beruntun, Liverpool menahan kekalahan kandang di Premier League usai dipermalukan Brighton and Hove Albion di Anfield. Sementara Diego Jota dan Sadio Mane sama-sama tidak terlibat karena cedera. Mantan striker The Reds itu Peter Crouch mengakui bahwa Roberto Firmino yang hanya mencetak 6 gol musim ini perlu meningkatkan permainannya dan mengurangi tergantungan tim pada Mohamed Salah. Ada ketergantungan berlebihan pada Salah. Firmino harus melangkah, kata Crouch kepada BT Sport. Rasanya seperti dia pemain penting dalam membangun permainan, tapi Salah selalu yang bagian mencetak gol. Dia masih punya 20 gol dan kita berbicara tentang dia tidak dalam performa terbaiknya. Dia adalah pemain kelas atas, tapi dengan absennya Mane, Jota juga, maka Firmino harus melakukan lebih. Berita selanjutnya itu, situasi di AS Roma. Dzeko sudah berdamai dengan Fonseca, tapi Edin Dzeko dan pelatih AS Roma Paulo Fonseca dikabarkan sudah berdamai. Meski begitu, sang penyerang 34 tahun itu tetap diragukan akan bertahan bersama Gil Rossi musim depan. Dilansir dari Football Italia, kedua pihak sudah bertemu pada Rabu kemarin waktu setempat, dimediasi oleh general manager AS Roma yaitu Thiago Pinto. Hasil pertemuan itu berakhir positif. Gencatan senjata ini dilakukan agar perjalanan Roma di musim ini tidak berantakan dengan adanya problem internal. Selain itu, perdamaian juga merupakan solusi terbaik bagi kedua pihak. Kinerja Fonseca sedang disorot setelah kekalahan 2-4 atas Spezia di 16 besar Coppa Italia dan 0-3 di tangan Lazio di Serie A bulan lalu. Setelah dipinggirkan pada dua laga di atas, ia dilaporkan cedera. Namun rumor yang berembus, ia sedang dibekukan. Hal itu diperkuat dan Dzeko yang sempat berlatih terpisah dengan skuad sebelum akhirnya kembali bergabung pada Selasa kemarin. Demi kebaikan Roma dan nasib masing-masing, maka perdamaian itu pun tercapai. Namun bukan berarti tak ada lagi yang mengganjal. Dzeko dicopot dari jabatan kapten tim, dan kemungkinan besar tetap akan hengkang di bursa transfer musim panas yang akan datang. Hal ini juga agar Roma tak kehilangan pria asal Bosnia itu secara cuma-cuma pada tahun 2022 mendatang. Berita selanjutnya itu, Pep Guardiola akui sulit untuk parkir Ruben Dias di bangku cadangan. Sejak didatangkan oleh Manchester City dari Benfica pada musim panas tahun lalu seharga 62 juta pound sterling, Ruben Dias terus menunjukkan penampilan apik di lini belakang timnya. Sejauh ini, Dias hanya absen di 3 pertandingan saja dan berhasil membantu timnya mencatatkan 18 clean sheet dari 26 penampilan. Bukan hanya itu, Dias juga berhasil membentuk tembok kokoh di jantung pertahanan City bersama John Stones. Bahkan dari 13 pertandingan di Liga, duet Dias dan Stones membantu City hanya kebobolan 2 gol saja. Sederet catatan impresif Dias bersama City lantas membuat Pep Guardiola sangat puas dengan kinerja bek berusia 23 tahun itu. Bahkan sang manajer mengaku tak memiliki alasan untuk parkirnya di bangku cadangan. Untuk saat ini ya, ujar Guardiola, dia bukan hanya pemain yang bermain bagus, dia adalah sosok pemain yang membuat orang lain bisa bermain bagus juga. Berita selanjutnya itu, tak bahagia di Manchester City, Riyad Mahrez kian dekat ke Real Madrid. Winger timnas Aljazair yaitu Riyad Mahrez dikabarkan tak lagi bahagia bersama tim yang terkuat saat ini, yaitu Manchester City. Akankah jadi tanda sang pemain segera gabung Real Madrid? Real Madrid sendiri sebelumnya memang disebut tengah serius memburu tanda tangan Riyad Mahrez. Pasalnya, pemain berusia 29 tahun itu dianggap sosok yang sesuai untuk misi pos sayap El Real. Sempat tak mendapat restu dari City, namun kini datang Real Madrid untuk mendatangkan Riyad Mahrez berpeluang terjadi. Setelah sang pemain dikabarkan sudah tak bahagia berada di Etihad Stadium. Pelatih timnas Aljazair itu Jamel Belmadi mengakui jika anak asuhnya itu sudah tak betah lagi City, lantaran jarang mendapat menit bermain. Mahrez tidak senang di Manchester karena dia tidak sering bermain, dan dia adalah seorang petarung yang memainkan setiap pertandingan untuk timnya. Berita selanjutnya itu, debut Manis Lingard bersama West Ham langsung bikin 2 gol. Jesse Lingard menjalani debut manis bersama West Ham United. Ia mampu mencetak 2 gol untuk mengantarkan The Hammers menang 3-1
atas Aston Villa. Pemain 28 tahun ini langsung dipercaya menjadi starter di laga debutnya saat West Ham bertandang ke markas Aston Villa Kamis dini hari tadi. Lingard menjawab tuntas kepercayaan yang diberikan manajer West Ham United, yaitu David Moyes. Ia menorehkan debut manis dan mengemas 2 gol untuk West Ham menang 3-1 di Villa Park. Lingard mencetak 2 gol pada babak kedua di menit ke-56 dan 83. Ia melengkapi gol pembuka West Ham yang dibuat oleh Thomas Soucek pada menit ke-51. Sementara itu, Villa hanya mampu membalas lewat Oli Watkins di menit ke-81. Produk asli Akademi MU memang tampil menawan sepanjang 90 menit. Dikutip dari Opta, Lingard mencatatkan persentase akurasi umpan sebesar 90,9%. Ia total melepas 3 tembakan yang semuanya on target dan mengkreasi 2 peluang. Saya memulainya malam ini dan mencetak 2 gol dan mendapat 3 poin. Saya tersenyum sebelum pertandingan dan selama pertandingan. Saya hanya menikmati bermain sepak bola. Ini sudah lama sekali tak terjadi. Saya datang ke sini untuk mendapatkan waktu bermain dan mencetak 2 gol. Namun seperti yang saya katakan, 3 poin adalah hal yang paling penting. Berita selanjutnya yaitu, Lyon masih menyimpan mimpi pulangkan Benzema. Lyon diam-diam masih menyimpan mimpi memulangkan Karim Benzema. Raksasa likuan itu siap berusaha mewujudkannya. Lyon merupakan klub masa kecil Benzema. Sejak duduk bangku akademi hingga ke tim senior, Les Gones merasakan ketajaman sang striker. Di Lyon, Benzema membuat 66 gol dari 148 penampilan. Penampilan itu yang membuatnya diboyong ke Real Madrid pada tahun 2009 dan bertahan sampai saat ini. Di Madrid, kontrak Benzema akan habis pada tahun 2022. Saat ini rumor transfernya sudah mulai berembus, di mana Lyon kabarnya tertarik. Hal itu karena ucapan mantan agennya yaitu Karim Zaziri yang menyebutkan Benzema mulai memikirkan kembali ke Lyon. Komentar itu direspon Presiden Lyon yaitu Jean-Michel Aulas. Ia menilai, klub siap mewujudkan jika memang ada peluang memulangkan Benzema. Saya tahu sempat ada kontak tahun lalu lewat Juninho. Jika ada kesempatan Benzema kembali ke Lyon, kami akan mencari solusinya. Dia tak pernah bermain di stadion baru, dan bagi fans kami, itu adalah sebuah mimpi. Itu semua tergantung bagaimana hasil di Real Madrid. Berita selanjutnya itu, sempat tertarik, ini Arsenal 9 batal gaet Douglas Costa. Pakar transfer Eropa itu Fabrizio Romano mengungkapkan, alasan AC Milan tidak merekrut Douglas Costa pada Januari, meski masa depan pemain sayap itu di Bayern Munchen tidak pasti. AC Milan telah dikaitkan dengan pemain Brazil itu dalam bursa transfer musim dingin. Namun, transfer itu tak terwujud. Menurut Romano menjelaskan di Calciomercato.com, Rossoneri gagal menyelesaikan kesepakatan. Douglas Costa baru bermain 660 menit sejauh musim ini. Tetapi Milan sadar, Bayern Munchen dan Juventus tidak akan membiarkan dia meninggalkan klubnya saat ini. AC Milan tertarik untuk merekrut pemain berusia 30 tahun itu, tetapi mereka memilih untuk memanfaatkan pemain yang ada. Juventus dan Munchen juga membahas masa depan Costa pada bulan Januari, dan belum ada putusan yang diambil. Sementara itu, masa depan Costa di Munchen masih diragukan. Munchen tidak memiliki opsi untuk menjadikan pemain itu permanen. Jika raksasa Bundesliga itu ingin dia bertahan di klub, mereka harus mencapai kesepakatan baru dengan Juventus pada akhir musim. Kabar lain, Juventus juga menyodorkan nama Costa ke Manchester United. Kayaknya sekian aja info sepak bola kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info sepak bola terbaru lainnya. Terima kasih semuanya, salam olahraga.